Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang bakhil manakala disebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun kita tidak bersalawat kepadanya. Bakhil siapa yang disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak mau bersalawat. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita kesempatan untuk hadir di masjid yang tercinta ini, di pesantren yang kita cintai ini, dan kami ucapkan ahlan wa marhaban bikum, selamat datang di ma'had tercinta ini, dan khusus kepada para santri hafizakumullah ta'ala yang telah kembali dari masa liburnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala luruskan niat kita semua untuk kembali menuntut ilmu, memberikan kita semangat untuk terus meniti, menapak tilasi jejak salafus saleh, menyambut warisan dari para nabi yang diwariskan kepada para penuntut ilmu. Jangan sampai hilang semangat tersebut. Tadi sudah disampaikan, punya impian besar para santri, kita semua adik-adik sekalian, para penuntut ilmu, ataupun kita yang dewasa yang berusaha untuk menghafal Al-Quran. Maka siapa yang akan mendapatkan keutamaan? Orang tua kita. Akan dipakaikan tajun min nur, mahkota dari
cahaya. Maka tadhkiran lana al-jami', ingat, luruskan niat kita untuk menuntut ilmu yang mulia ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, azani Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Kita kembali melanjutkan apa yang telah kita baca bersama, sebuah karya yang indah dari Imam Ibn Jama'ah yang berjudul Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Kita sepanjang hidup kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya adab. Terlebih adab yang dibahas di sini, adab kita kepada ilmu dan adab kita kepada para ahli ilmu. Kita sudah baca, kita sudah tahu bagaimana perjuangan para ulama di dalam mempelajari adab. Berpuluh-puluh tahun, sepanjang waktu mereka terus mempelajari adab. Maka ini bukan hal yang remeh. Adab bukan hal yang sepele, karena setiap hari kita bersinggungan dengan masalah adab ini. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita masih pada bab yang pertama dari kitab ini yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, keutamaan belajar, keutamaan mengajarkan, serta keutamaan ahli ilmu dan keutamaan ilmu itu sendiri. Kita masih membahas tentang keutamaan-keutamaan yang begitu besar dari para ulama yang dijelaskan pada kita. Pertemuan terakhir kita sampai pada ucapan Imam Fudail bin Iyad. Siapa yang masih ingat kisah Al-Imam Fudail bin Iyad? Mantan gubernur. Mantan apa Fudail bin Iyad? Mantan perampok. Berarti Ustadz habis ngerampok jadi Ustadz bisa dong. Nah, itu salah kalau antum cuma baca judulnya. Judul itu terlalu singkat. Habis ngerampok jadi Ustadz. Masya Allah. Bukan, ya, tidak seperti ini. Beliau adalah sosok ulama yang menghabiskan waktunya bertahun-tahun untuk belajar, bukan habis ngerampok jadi ulama. Orang yang suka membegal, yang menyetop kafilah untuk menjarah harta-harta mereka. Ini Imam Fudail bin Iyad dulunya sebelum jadi imam. Bukan imamnya begini, masa lalunya yang kelam. Sampai dia suka sama salah seorang wanita, lalu dia berusaha memanjat pagar dari rumah wanita tersebut. Sampai di situ terdengar olehnya, ketika sudah masuk ke pekarangan rumah itu, terdengar talian yatlu, ada seseorang yang sedang membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa firman-Nya? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Alam ya'ni, Allah tanya, belumkah tiba waktunya lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk mereka khusyuk hatinya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang terdengar oleh telinga beliau menjadi tamparan bagi beliau, sehingga akhirnya beliau mengurungkan niatnya.
pergi pulang. Bermalam di satu tempat, di pinggir jalan. Dapat tamparan lagi yang menyadarkan dia. Kenapa? Dia tidak bermalam di tempat dia biasa ngebegal, tapi di tempat lain. Ketika dia sedang beristirahat di situ, lewat lagi kafilah, rombongan lewat, mereka berhenti sambil berbincang. Kita istirahat dulu. Kenapa? Kenapa nggak kita lanjutkan? Kata mereka, karena sesungguhnya di depan sana ada si Fudail yang akan menjarah harta kita, yang akan merampok kita, tambah tertampar lagi. Karena dia ada di situ sebenarnya. Ini cara Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hidayah. Habis itu langsung jadi ustadz? Belum. Ya, bukan pakai jubah, pakai sorban tampil. Belum. Maka dia mengatakan, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, qad'an, sudah tiba waktunya. Saya sudah sadar." Akhirnya beliau putuskan untuk tinggalkan itu semua. Wa ja'altu baiti mujawirata baitil haram. Dan aku jadikan rumahku, beliau pindah rumah bertetanggaan dengan Baitul Haram. Beliau hijrah ke Baitul Haram. Di situ dia belajar, menuntut ilmu, perjuangannya begitu panjang. Bahkan dikisahkan ada sebuah riwayat yang menegaskan bahwasannya beliau pernah berdiskusi atau pernah belajar tentang satu keilmuan dari terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari, nggak putus. Begitu besar semangat beliau dalam berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Alam ya'ni", belumkah tiba? Ini bukan untuk orang kafir, ini untuk kita. Belumkah tiba waktunya lilladzina amanu, untuk orang-orang yang mengaku beriman, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk mereka tunduk dan khusyuk berzikir kepada Allah. Maka ayat ini menjadi teguran jamaah rahimani wa rahimakumullah, untuk kita terus bersemangat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia sudah hukum asalnya sering sekali berbuat dosa, sering buat salah, sering bermaksiat, sering membangkang, sering durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslim, mukmin maupun kafir, semuanya sering bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Sirran wa alaniyah, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan di hadapan manusia. Maka Allah ingatkan kita, mau sampai kapan? Maka ayat ini adalah ayat yang spesial bagi kita. Kalau ayat untuk manusia, untuk orang-orang kafir banyak, tapi untuk kita sadar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sangat amat dalam. Pesan yang mendalam dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Imam Fudail bin Iyad pernah mengatakan, alimun muallimun yud'a kathiran fi malakutis sama. Di sini tertulis kathiran, tapi setelah ana cari-cari banyak tulisan yang menulis alimun muallimun yud'a kabiran. Artinya apa? Seorang alim, orang yang berilmu, muallimun, dan juga orang yang mengajarkan ilmu. Kita semua insya Allah semoga termasuk dalam golongan orang-orang berilmu.
Meskipun ilmu kita hanya seukuran biji jagung. Semoga termasuk dalam golongan orang-orang berilmu. Dan orang yang mengajarkan ilmunya, ini dua orang ini, yud'a kabiran fi malakutis sama, akan dipanggil kabiran sebagai seorang pembesar di hadapan para malakutis sama, malaikat di langit. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahli ilmu, pada orang-orang yang belajar dan orang-orang yang mengajarkan ilmu tersebut. Siapa yang gak mau anugerah yang besar ini? Disanjung manusia biasa, dipuji manusia itu biasa, sepele. Paling sejam 2 jam sudah hilang. Tapi disanjung di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia lagi taat, tidak bermaksiat kepada Allah dan tidak durhaka kepadanya, selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala setiap waktu. Ini kemuliaan terbesar, ini anugerah terindah yang bisa kita dapatkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, lalu kita lanjutkan berikutnya ucapan Imam Sufyan ibn Uyainah. Talibal ilm, mana buku antum? Masih libur. Bukunya masih libur atau hilang, ketinggalan Ustaz di kebun binatang. Masya Allah, berarti bawa buku. Ya, sekali ini Ustaz lihat nggak bawa buku, besok bawa. Jemaah juga bawa, dicatat. Kita ustadz semua, insya Allah. Qayyidil ilma bil kitabah, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Yang penting-penting aja, nggak harus semua dicatat. Tapi ada poin yang bisa antum bawa, nanti akan kita sampaikan. Tugas antum di rumah. Ada poin yang bisa kita bawa untuk di rumah kita dakwahkan kepada anak istri kita, kepada orang tua kita, kepada karib kerabat kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, berkata Imam Sufyan bin Uyainah, wa qala Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, arfa'un nasi 'inda Allah manzilatan man kana baina Allah wa baina 'ibadihi wa humul anbiya wal ulama. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, manusia yang paling tinggi derajatnya, kedudukannya di sisi Allah, indallah, man kana bainallah wa baina ibadihi, adalah yang menjadi penghubung antara Allah Subhanahu wa taala dan para hambanya. Makanya bawa buku. Kita mau jadi penghubung, tapi yang menghubungkan putus sanadnya. Ustaz saya hafal, nggak apa-apa. Wahumul anbiya wal ulama. Dan dipertegas oleh Imam Sufyan bin Uyainah, mereka adalah para nabi dan para ulama. Kita bisa ambil faidah yang pertama, kalau kita punya ambisi, kalau kita punya ambisi kedudukan, kita mau kejar kedudukan, maka sekalian cari kedudukan tertinggi yang ada. Dan disebutkan di sini yang paling arfa', yang paling tinggi
di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjadi penghubung antara Allah dan para hambanya, yaitu para nabi dan para ulama. Antum bisa jadi nabi? Tidak bisa. Kita nggak bisa jadi nabi. Abis ini jangan pulang, Ustaz saya mau jadi nabi. Kenapa? Mau jadi penghubung antara Allah dan hambanya. Nggak bisa, ini sudah ditutup, pintu ini sudah ditutup. Satu lagi yang bisa, al-ulama, ya, lewat kategori ahli ilmu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu yang pertama. Sekalian nyelam. Kalau mau cari kedudukan tertinggi, sekalian cari yang paling tinggi, yaitu kedudukan orang-orang yang menuntut ilmu. Yang kedua, kalau tidak bisa jadi ulama, maka paling tidak menjadi jembatan antara Allah dan hambanya. Jadi influencer dakwah, konten kreator dakwah, penyambung lidah, penyampai ilmu, menyampai kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Kita nggak bisa jadi para nabi, nggak mungkin. Ini keyakinan kita, akidah kita. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Tidak ada nabi dan rasul setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama sulit, susah sekali. Paling tidak menjadi penghubung antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Nah, ini tugas kita. Suami menjadi penyambung dalam rumah tangga, menjadi jembatan antara Allah pada keluarganya. Ini tugas suami. Jadi suami itu bukan sekedar jadi kepala sekolah, bukan. Gurunya siapa? Ustazahnya, ibunya. Santrinya siapa? Anaknya. Tidak. Justru kalau mau ambil keutamaan, kita yang menjadi jembatan, langsung kita yang ajarkan mereka. Apa enggak sayang? Teringat hadis Nabi SAW, "Idza matal insan." Kalau manusia telah wafat, kita nggak bicara masih hidup ini, setelah mati, udah nggak ada lagi yang bisa kita perjuangkan. In qata'a anhu amalu, akan terputus semua amalnya. Illa min thalath, kecuali 3 hal. Apa yang pertama? Min sadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaatnya. Antum ajarkan anak istri antum, jangan sampai terlambat. Kalau bisa, yang membuat mereka bisa baca surat Al-Fatihah adalah kita, selaku ayah, pemimpin. Antum nggak pengen setiap 17 rakaat dalam sehari minimal dibaca olehnya surat Al-Fatihah, dikit-dikit Al-Fatihah, itu pahala. Selama ayat itu dibaca oleh anak-anak kita, orang-orang yang kita ajarkan, maka sepanjang itu pahala akan terus mengalir. Harta akan kita tinggalkan, anak akan kita tinggalkan, yang bermanfaat hanya warisan ini, ilmu yang bermanfaat. Baru yang terakhir, au waladin salihin yad'ulah. Ini juga termasuk berkaitan dengan yang kedua, anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Maka salah satu cara untuk melahirkan
bibit-bibit yang saleh, anak-anak keturunan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara menjadi jembatan penghubung antara Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-Nya. Ajarkan anak-anak kita. Begitu juga ibu, ya. Ibu tidak terlepas dari tanggung jawab para ummahat, juga jadi jembatan antara anaknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika di rumah ayahnya tidak ada, ayahnya bekerja, sedang berjuang mencari nafkah, ada yang ke ladang, ada yang ke pasar, ada yang ke kantor, ada yang di perjalanan panjang, maka peran ibu di rumah sebagai guru, sebagai pengambil alih tanggung jawab yang mengajarkan anak-anak kita di rumah. Di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal mar'atu," dan seorang wanita, "ra'iyatun 'ala baiti zawjiha." Seorang wanita adalah pemimpin dan penanggung jawab tentang urusan rumah dan anak-anak. Wahai para ummahat, ini tanggung jawab yang besar yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada antunna, yang juga dititipkan oleh para suami kepada antunna selaku istri-istrinya. Maka perhatikan amanah yang mulia ini. Jadi semua punya tanggung jawab, masing-masing punya tanggung jawab. Dan berbicara tentang pemimpin, ya, salah satu sifat yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kemampuan menyihir dalam kondisi positif, ya, konotasi positif. Kata Rasulullah SAW, "Inna minal bayani la sihra." Sesungguhnya termasuk dari penjelasan itu terdapat sihir. Yang menyihir seseorang biar bisa paham. Antum kalau ngajak teman antum main, enggak, kita ganti contoh. Antum kalau mau pinjem uang, gimana sihir yang antum pakai? Akhi, masya Allah begini, melas lah, keadaan perusahaan diceritakan lah, keadaan di ladang diceritakan lah, segala macam keluh kesah disampaikan, luluh. Nah, inna minal bayani la sihra. Ini sihir yang antum tiup-tiup ke teman antum. Pinjam dulu 100 nih, gimana caranya? Sihir terus dari yang tadinya enggak, kamu kalau saya pinjemin lama pulangnya. Terus disihir. Ya sudah nih. Ingat ya, bulan depan pulang sama tunggakan kemarin, pulangin juga. Pinter kita menyihir. Kalau perlu kita bawa proposal. Begitu juga dalam konotasi positif dalam masalah pemimpin dalam rumah tangga. Kita harus menjadi orang-orang yang bisa menyihir audiens kita. Dalam konteks ini adalah anak dan istri kita. Kalau cuman main perintah, main hardik, main pukul segala macamnya, kira-kira nurut enggak audiensnya? Enggak, kabur. Anak-anak kabur keluar dari rumah enggak pulang. Istri kabur ke rumah orang tuanya, besok pulang lagi, antum jemput, antum sihir. Iya. Jadi hadis tadi itu lengkap. Di antaranya ada ar-ra'i mas'ulun an ra'iyatihi, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi. Seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, dan kita semua adalah para pemimpin dalam rumah tangga kita. Maka jadilah penghubung yang baik antara Allah Subhanahu wa taala
dengan hamba-hambanya. Nabi juga begitu dalam rumah tangganya. Bahkan dikisahkan dalam surat Al-Ahzab, Nabi pernah mengatakan kepada istri-istrinya setelah beliau hajar istrinya, beliau tinggalkan istri-istrinya, "Fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila." Nabi kasih tawaran, kalau kalian ingin ingin dunia dan perhiasannya, maka sini aku kasih. Tapi aku katakan sampai sini saja. Kita putuskan hubungan ini dan kita berpisah dengan cara yang baik. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah. Tapi kalau kalian para istri menginginkan Allah dan negeri akhirat, Allah dan Rasulnya serta negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan kepada wanita-wanita muhsinat bagi mereka ajran azima, balasan yang besar. Lihat bagaimana Nabi mengajarkan istri-istrinya tentang kalimat tauhid, tentang tegaknya rumah tangga itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai dari keluarga jamaah. Ya, bicara dan meyakinkan orang ini adalah harga mati bagi seorang pemimpin. Gimana pemimpin mau didengar? Gimana antum mau ditaati kalau antum tidak punya keahlian dalam berbicara? Maka pelajari itu sebaik-baik mungkin, ajak mereka dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Mudah-mudahan karena sebab antum para manusia itu kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk keluarga kita. Dan ini adalah amal jariah yang akan terus mengalir. Sudah Isya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, azanillahu wa iyyakum. Kemudian yang terakhir kita bawakan, jangan sampai ahli dunia itu lebih tinggi di mata kita dibanding ahli akhirat, dibanding ahli agama. Ini faidah yang ketiga bisa kita petik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Taib. Mudah-mudahan apa yang Ana sampaikan ini bermanfaat dan tentunya bagi kita semua menjadi orang-orang yang lebih baik lagi, yang terus berbenah, terus berusaha untuk menjadi penyambung antara Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya. Kita yang menjadi pewaris para nabi dan rasul, kita yang mengemban amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, terlebih khusus pada penuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita, jadikan kita orang-orang yang terus-menerus bersemangat di dalam menuntut ilmu dan lebih memperhatikan hak-hak ilmu dan hak-hak para ulama. Wallahu taala a'lam bissawab. Pertemuan kali ini kita cukupkan sampai Isya karena kita masih buka awal tahun ajaran ini. Mungkin di antara antum ada yang punya kesibukan habis ngantar anak-anak, ada yang mau lanjut pulang, ada yang jauh perjalanannya, maka tidak mengapa kita cukupkan sampai Isya. Wallahu taala alam. Lebih kurangnya ana mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap, ketergelinciran ana mohon maaf, dan kepada Allah ana mohon ampun. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.